Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada manusia paling baik, junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat KPM, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah pada jilid kedua. Kemarin kita sudah membahas pada pelajaran pertama Ad-Darsul Awal yang membahas tentang rukun-rukun agama. Selanjutnya kita akan membahas perihal makna daripada Aqaidud Diniyah atau aqaid secara ringkas. Sebelum memulai pembahasan kali ini, seperti biasa, marilah kita bacakan doa terlebih dahulu, yang mana kita akan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan juga untuk KPM, khususnya untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah dan juga Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani. Ad-Darsus Tsani. Pelajaran yang kedua. Ma hiya khulasatul aqidah? Apa yang dimaksud dengan ringkasan dengan akidah? Khulasatul aqidah, ringkasan akidah, yaitu anak taqidah, hendaknya engkau, anta taqidah, hendaknya engkau menekadkan, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, mawjudun, itu ada. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, wahidun, itu yang Maha Esa, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada yang membersamainya, tidak ada yang bersekutu dengannya, fardun, satu-satunya, la mislalahu, tidak ada yang menyerupainya, somadun, tempat kita meminta segala sesuatu, la syibhalahu, tidak ada yang menyerupainya juga, tidak ada yang mirip atau yang sama dengannya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu apapun yang menyerupainya, yang seperti zatnya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah as-sami'u, yang mendengar, al-basiru, yang melihat, khalaqas samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta, dan menciptakan maut, wal hayata, dan menciptakan hidup. Wa ta'ata, dan juga menciptakan ketaatan. Wal maksiyata, juga menciptakan kemaksiatan seseorang. Wal ismata, dan menciptakan suatu hal yang terjaga atau menciptakan kesehatan.
Wasaqam juga menciptakan sakit. Wa jami'al kauni dan semua yang ada di muka bumi ini. Wa ma fihi dan apa-apa yang ada di dalam yang ada itu. Wa khalaqal khalqa dan menciptakan makhluk. Wa a'malahum dan apa-apa yang dikerjakan oleh makhluk tersebut. Wa qaddara dan mengukur arzaqahum beberapa semua rizki-rizkinya para makhluk. Wa ajalahum dan ajalnya makhluk juga. La tazidu tidak ada tambahan sedikit pun daripada rizkinya, ajalnya, walatan kusu dan tidak ada pengurangan. Jadi maksudnya wala tazid, kita tidak bisa menambah rizki kita tidak bisa menambah jatah ajal kita, walatan kus dan kita juga tidak bisa mengurangi rizki kita, mengurangi jatah ajal kita. Wala yahdusu hadisun dan dia tidak memperbarui suatu hal yang baru. Maksudnya Allah tidak memperbarui suatu hal yang baru illa biqadaihi kecuali dengan ketentuannya, wa qadarihi dan dengan segala kekuasaannya, wa iradatihi dan dengan segala kehendaknya. Wa annahu ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala hayyun itu yang maha hidup, alimun yang maha mengetahui, qadirun yang maha berkuasa, mutakallimun yang maha berkalam berfirman, sami'un yang mendengar, basirun yang melihat, ya'lamu dan yang mengetahui, kha'inatun ya'lamu sesungguhnya Allah itu tadi sami'un basirun mendengar dan melihat, ya'lamu Allah juga mengetahui kha'inatal a'yun yang tersembunyi daripada pandangan, yang menipu daripada pandangan-pandangan manusia, wa ma tukhfis sudur dan apa yang tersembunyi di dalam hati, wa ya'lamu sirra dan Allah mengetahui semua segala rahasia-rahasia, wa akhfa khaliqu kulli syai'in dan apa suatu hal yang paling tersembunyi sekalipun itu suatu hal yang paling tersembunyi Allah pasti mengetahuinya. Wa huwal wahidul qahar dan sesungguhnya Allah dan dia Allah adalah yang Maha Esa, yang satu-satunya Al-Qahar dan yang Maha Gagah, yang Maha Agung. Wa annahu ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala ba'atha mengutus Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, Sayyidina penghulu kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu dia adalah seorang hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Ila jami'il khalqi diutus kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, lihidayatihim untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada makhluk, walitakmili ma'asyihim dan untuk menyempurnakan tempat kehidupan para makhluk itu yaitu di dunia, wa ma'adihim dan tempat kembalinya makhluk yaitu di akhirat. Wa ayyadahu dan Allah memperkuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizatil zahirati dengan mukjizat yang sangat zahir, yang sangat nyata yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Wa annahu alaihi salatu wassalam dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun pasti yang benar, yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi dari apa-apa yang semua yang dikabarkan kepadanya itu adalah anillah daripada Allah Ta'ala, dari semua itu dari Allah, anillah dari Allah, minas sirati yang mana kabar-kabar itu adalah menyampaikan tentang apa? Minas sirati tentang siratal mustaqim, wal mizan dan tentang hari perhitungan, wal haudi dan tentang telaga Kautsar yang ada di syurga, wa ghairi dzalik dan banyak hal lain lagi, min umuril akhirah yang mana semua hal itu adalah daripada apa-apa yang ada di akhirat nanti, perihal nanti apa yang terjadi di akhirat, wal barzakh dan di alam barzakh nanti. Wa min su'alil malakaini dan daripada akan ada pertanyaan daripada dua malaikat di alam barzakh nanti, wa adzabil qabri dan azab atau siksaan yang ada di dalam kubur, wa na'imihi dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur juga. Wa annal qur'ana dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillah dan semua kitab-kitabnya Allah, al-munzalati yang telah diturunkan, haqqun itu ada dan benar adanya. Wal malaikati dan para malaikat haqqun juga benar adanya, wa bi jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
dan semua apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun, juga benar adanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat ala sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wasallam, dan juga semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pembahasan pelajaran kedua kali ini kita akan menjelaskan tentang secara ringkas makna daripada aqaid. Jadi makna daripada aqaid itu adalah tadi antakida Allah subhanahu wa ta'ala, kita menekadkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudun, ada, berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain, tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan. Kita juga harus menekadkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan mati, menciptakan hidup, menciptakan sakit, menciptakan sehat, menciptakan seseorang, ketaatan dalam seseorang, menciptakan kemaksiatan dalam seseorang, dan semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakannya. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, dan apa yang dikerjakan oleh makhluk itu pun adalah ciptaan Allah. Dan Allah telah mengukur, telah menghitung, telah menentukan rezeki-rezeki makhluk yang ada di muka bumi ini. Juga menentukan ajal-ajal makhluk yang ada di bumi ini. Kita tidak bisa meminta tambahan atau mengurangi daripada rezeki-rezeki atau jatah ajal kita di dunia ini. Itu tidak bisa, karena semua itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Wala yahdutsu hadisun, dan Allah tidak akan pernah memperbarui atau melakukan suatu hal yang baru, maksudnya melakukan suatu hal terhadap makhluk illa biqadaihi, kecuali dengan ketentuannya. Pasti apa yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya dengan ketentuannya. Wa qadarihi, dan semua juga dengan kuasanya, dan dengan wa iradatihi, dan semua dengan kehendaknya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu hayyun, alimun, hayyun yang maha hidup, alimun pasti yang mengetahui semua hal yang ada di muka bumi ini, qadirun yang maha berkuasa, mutakallimun, dan yang berfirman atas apa-apa yang ada yang disampaikan kepada para nabi. Sami'un basirun, dan yang maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat. Dan beliau juga dan Allah juga mengetahui segala apa yang biasanya mungkin oleh mata kita tuh tidak terlihat, tidak tertipu gitu. Mata kita tuh bisa tertipu dengan apa-apa yang disembunyikan, namun Allah pasti mengetahui hal itu. Wa ma tukhfis sudur, Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam hati. Biasanya yang di dalam hati itu yang mengetahui hanya orang yang memiliki hati itu gitu. Kita tidak bisa mau, tetapi Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamus sirra, dan mengetahui segala rahasia-rahasia yang tersembunyi, sekalipun sekecil apapun rahasia yang kita sembunyikan, Allah pasti mengetahuinya. Wa huwal wahidul qahar, dan Allah pasti adalah satu-satunya yang maha esa, yang maha gagah, yang maha agung. Wa annahu ta'ala, dan kita juga harus menekadkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk lihidayatihim, untuk memberikan kita petunjuk mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang diridhoi Allah, dan mana jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Oke, walitakmili, dan dengan petunjuk itu Nabi Muhammad menyempurnakan kehidupan kita untuk memberikan kesempurnaan kehidupan kita di dunia dan juga tempat kita kembali di akhirat. Yang mana Allah memperkuat dengan mengutusnya Nabi Muhammad SAW itu dengan dikuatkan dengan mukjizat yang diberikan kepadanya, mukjizat yang sangat nyata, mukjizat yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kehidupan kita hingga nanti kita sampai pada ajal kita. Sebenarnya dalam Al-Quran itu adalah banyak-banyak petunjuk, banyak peringatan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Juga balasan-balasan apa aja yang sudah terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah. Dan sesungguhnya kita harus menekadkan dalam hati apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar dari yang semua itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya apa? Kita harus mengetahui bahwa akan adanya sirat, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim nanti di akhirat kelak, dan adanya mizan, timbangan terhadap apa yang telah kita lakukan, adanya haud, telaga Kautsar bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW di surga nanti, dan yang lain sebagainya. Itu masih banyak apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, yang mana semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu adalah perkara-perkara atau urusan-urusan yang akan terjadi di akhirat kelak. Juga kita harus meyakini bahwa di alam barzah nanti, di alam kubur nanti, ketika ajal sudah datang, kita akan dikuburkan, dan kita akan sambil menunggu hari kiamat datang, kita akan berada di alam barzah namanya. Wa min su'alil malaikati, kita harus meyakini bahwa nanti akan ada pertanyaan dari dua malaikat tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Wa azabil qabri, tentang siksaan di kubur, wa na'imihi, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur. Kita harus meyakini hal-hal itu. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munzalati haqqun. Dan sungguh kita juga harus menekadkan dalam hati bahwa benar adanya Al-Qur'an itu dan kitab-kitab Allah yang lainnya itu benar ada dan diturunkan oleh Nabi dan kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah yang lainnya itu diturunkan oleh Allah kepada para utusannya. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu memang ada, dan setiap apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu juga benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai pada pelajaran kedua ini diakhiri dengan pembahasan perihal aqaid atau akidah secara ringkas. Baiklah sahabat KPM, untuk pembahasan pada pelajaran yang kedua ini dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kalam, Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabati lana fi dinina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.